untuk kita semua. Puji Tuhan. Siapa yang mau mengiring Tuhan sampai akhir hidup? Yang lain enggak? Yang enggak ngangkat tangan? Sampai hari ini aja. Ya, saudara-saudara, pada bulan Februari yang barusan kita lewati, kita belajar sepanjang bulan tentang kasih tanpa batas. Ya. Dan pada bulan Maret ini kita akan belajar satu tema yang baru sebagai perwujudan daripada kasih tanpa batas itu, yaitu lewat pengampunan. Katakan sama-sama, pengampunan. Ya, tema gereja kita bulan Maret 2023 adalah pengampunan yang memerdekakan. Ya, saya mencoba mempelajari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata pengampunan itu memiliki arti pembebasan dari hukuman atau dari tuntutan. Ya, kemudian memerdekakan itu artinya adalah melepaskan diri atau membebaskan diri. Itu arti kata dari memerdekakan. Maka pengampunan yang memerdekakan bagi saya adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk melepaskan diri daripada ikatan yang membelenggu. Ya, kita buka satu ayat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Karena Kristus datang ke dunia ini, mati bagi setiap kita dan bangkit supaya kita bisa mengalami kemerdekaan di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Mari baca bersama-sama 2 dan 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ada dua hal menarik sekali di sini, dikatakan berdirilah teguh. Tentunya di atas kebenaran firman Tuhan. Yang kedua dikatakan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya sebenarnya ini adalah sebuah pilihan bagi saudara dan saya. Apakah kita mengizinkan diri kita diperhamba lagi, terikat lagi oleh apapun saudara? Ya, oleh dosa kah, oleh keegoisan kita kah, dan banyak hal. Ya, kita akan mempelajari bersama-sama tentang pengampunan yang memerdekakan ini dari dua tokoh ya dalam Alkitab ini. Mari kita buka perenungan firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai dengan yang ke-50. Inilah ayat firman Tuhan yang menjadi perenungan kita untuk kebenaran firman yang bertemakan pengampunan yang memerdekakan. Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai dengan yang ke-50. Saya akan bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat yang ganjil ya. Dengan judul Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya.
Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyakiku dengan minyak wangi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat. Saudara, kita akan belajar dari dua tokoh, ya. Tentunya dari pribadi Yesus, tapi bukan itu yang menjadi pembahasan kita karena kita sudah menerima kemerdekaan dari Tuhan. Ya, kita akan belajar dari dua tokoh dalam cerita ini. Tokoh yang pertama adalah seorang Farisi yang kemudian kita tahu namanya adalah Simon. Ya, ini bukan Simon Petrus, tapi ini adalah Simon, seorang Farisi. Yang kedua, kita belajar dari seorang perempuan yang berdosa yang kemudian kita tahu namanya adalah Maria. Ya, kita akan belajar dari dua tokoh ini, tokoh S dan tokoh M. Ya, bukan Sinto dan Meti, bukan ya. Simon dan Maria. Saudara-saudara, kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya, Yesus banyak melakukan mujizat dan membangkitkan orang mati. Sehingga kemudian banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia kemanapun Yesus pergi. Nah, satu kali saudara, Yesus diundang oleh seorang Farisi di tempatnya yang ada di Betania. Ya, kalau saudara baca seluruh Injil sinoptik, cerita ini paralel. Ya, saudara bisa temukan dalam Matius, Markus, dan juga Yohanes dengan judul Yesus diurapi. Ya, namun dengan berbagai sudut pandang daripada penulis-penulisnya. Menurut saudara, kira-kira di rumah Simon ini, selain Yesus dan beberapa orang muridnya, kira-kira siapa yang hadir di sana? Menurut saudara, siapa kira-kira yang hadir di sana? Ya, orang Farisi pasti. Ya. Kenapa saudara? Karena orang Farisi hanya bergaul dengan orang Farisi. Orang Farisi menganggap dirinya adalah orang yang suci, orang yang saleh, orang yang kudus. Orang Farisi tidak mungkin bergaul dengan orang berdosa. Maka kalau kita perhatikan seluruh cerita ini, di dalam rumah Simon ini, selain Yesus dan murid-muridnya adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Menarik bukan? Kenapa menarik saudara? Karena kemudian kita dapati ternyata ada seorang perempuan yang terkenal. Bukan karena prestasinya, bukan karena nama baiknya, tetapi karena dosanya. Ya, hebat gak saudara? Dan kalau dalam terjemahan yang lain, saudara dapat menemukan bahwa perempuan ini berdosa karena persundalannya, karena perjinahannya. Jadi perempuan ini adalah seorang pelacur yang terkenal pada saat itu di Betania. Ya. Saya nggak tahu sebesar apa kota Betania, ya, supaya kita bisa sama-sama tahu supaya kita bisa sama-sama tahu betapa besarnya kota Betania. Mari sama-sama kita pergi ke sana. Ya, yang amin cuma satu ya, berarti yang mau pergi cuma satu. Ya. Nanti kita pergi ke Betania, ya, kita lihat betapa besarnya. Kenapa saudara? Karena semua orang kenal perempuan ini. Cerita tentang perempuan ini dikenal banyak orang. Entah mungkin dia sudah tidur dengan berapa pria yang ada di kota itu, sehingga dia sampai terkenal. Tapi menariknya justru orang ini diangkat menjadi sebuah cerita. Dan saudara bisa lihat nanti pada akhir khotbah ini betapa Tuhan mempermuliakan, menghormati orang ini. Ya. Kemudian kita tahu bahwa perempuan ini adalah Maria. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau tanya kepada saudara, tolong dijawab. Menurut saudara, siapa orang yang paling menguntungkan bagi saudara? Siapa orang yang paling menguntungkan bagi saudara? Saya beruntung punya dia, saya beruntung ada dia. Siapa? Ayo. Apa? Ma. Ya benar. Ibu ya, ibu. Takutnya emak ada yang gak ngerti kan. Hah? Siapa lagi? Pasangan hidup. Siapa lagi?
Ada nggak yang nggak bersyukur punya pasangan hidupnya? Nyesal gua nikah sama dia. Orang tua, anak, kakak, adik, semua ya. Saudara tahukah bahwa orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekeliling kita, itu adalah orang-orang yang menguntungkan buat kita. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Maka orang-orang yang ada di sekeliling saudara itulah yang akan membentuk saudara menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Termasuk juga yang berdiri di depan saudara. Ya, beruntunglah saudara punya saya dan saya pun beruntung punya saudara. Ya. Tapi apakah dengan keberuntungan ini kita tidak pernah mengalami konflik? Apakah kita tidak pernah berbeda pendapat? Pasti pernah. Ya, pasti pernah berantem, berselisih paham. Orang tua dengan anak, kakak dengan adik, suami dengan istri, bahkan mungkin jemaat dengan gembala. Tapi kayaknya di sini belum ada yang berselisih sama saya ya. Jangan ya, jangan ada ya. Jangan menciptakan sejarah ya. Cukuplah Alkitab ini sejarahnya ya. Kita ini kan penuh kasih ya. Kalau ada yang salah ya tinggal diampuni gitu ya. Saudara, kenapa? Karena dalam konflik itu yang terjadi, itu dapat mendewasakan kita. Banyak orang mempersepsikan konflik itu adalah sesuatu yang buruk. Pertengkaran itu adalah sesuatu yang salah. Padahal saudara, dengan berkonflik, kita dapat melihat sudut pandang yang berbeda. Betul apa benar? Ya. Ada yang bilang gajah itu kecil, ada yang bilang gajah itu besar. Mana yang saudara percaya? Tergantung sudut pandangnya. Kalau saudara dari pesawat saudara lihat, kecil amat tuh gajah. Tapi kalau saudara di depannya, saudara akan bilang gajah itu besar. Ya, buat apa kita berdebat? Gajah itu besar. Enggak, gajah itu kecil. Menghabiskan energi. Tapi dalam perbedaan itulah kita dapat melihat sudut pandang yang berbeda. Maka bersyukurlah kalau saudara mengalami konflik. Enggak ada yang amin. Coba angkat tangan kanan, tepuk pundak sebelahnya. Yuk kita konflik. Buset. Angkat tangan kirinya dibilang janganlah. Ya, saudara, konflik itu baik sebenarnya. Bagaimana kita mengatasi konflik itu, itulah yang terbaik. Ya. Namanya kebersamaan itu pasti pernah mengalami yang namanya perbedaan pendapat, selisih paham dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan begini saudara, dengar baik. Korban pertama daripada perselisihan bukan orang yang kita ajak berselisih. Korban pertama dalam perselisihan itu adalah kita sendiri. Makan hati, gak bisa tidur, banyak pikiran, gak nafsu makan, darah tinggi, kolesterol, asam urat, dan teman-temannya. Jadi siang hari ini siapa yang masih mau menyimpan itu semua? Nggak ada kan? Tapi ya nggak dilakukan. Gitu ya. Dilakukan nggak saudara? Insya Allah. Menyimpan kesalahan orang lain, itu sama saja kita sedang menyimpan sampah di dalam diri kita. Ya. Sampah itu wangi atau bau? Ada yang bilang sampah itu wangi? Saudara, kalau kita tahu sampah itu bau, ya, pasti sampah itu juga tidak punya manfaat bagi kesehatan kita. Betul ya? Saudara kalau ciumin aroma sampah setiap hari, kira-kira sehat gak? Pasti penciumannya tajam ya. Ya. Saudara, makin saudara menciumi bau sampah, nanti saudara akan sulit membedakan mana wangi, mana bau. Sampah itu bagi kesehatan kita itu tidak baik. Makanya kita tidak perlu simpan. Makanya dikatakan buanglah sampah. Bukan buanglah. Iya betul. Siapa tuh yang ngomong? Ya buanglah sampah pada tempatnya. Ya, karena sampah itu tidak bermanfaat bagi kesehatan kita. Saudara, kalau sampah aja perlu kita buang,
kenapa kebencian juga tidak kita buang dari hidup kita. Ya, kenapa kekecewaan juga tidak kita buang dari dalam diri kita. Untuk apa kita mempertahankan itu semua? Ya. Ketika saudara menyimpan kebencian, ketika saudara menyimpan kekecewaan, saudara sedang menumpuk sampah di dalam dirimu yang akan menghancurkan hidupmu. Dan lagi, gak ada orang yang mau dekat dengan kita. Ya. Saking wanginya saudara, orang semua semakin lari, menjauh. Karena apa? Baunya yang tidak sedap. Untuk apa kita menyimpan semua itu di dalam diri kita? Maka saya mau katakan, tanpa pengampunan, spiritualitas kita adalah kehidupan yang busuk. Tanpa pengampunan, hidup kita akan terus menerus turun, bukan naik. Padahal Tuhan menghendaki setiap kita naik. Dan kebencian, kekecewaan itu dapat berakhir dengan yang namanya pengampunan. Ya. Hari ini kita akan belajar banyak hal dari dua tokoh, S dan M. Ya. Kita belajar dari tokoh S. Biasa kalau kriminal kan disingkat namanya kan S. Yang pertama saudara, dikatakan bahwa seorang Farisi ini mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Kelihatannya rohani gak saudara? Oh, undang Yesus ke dalam rumah. Keren gak saudara? Ya, Simon yang seorang Farisi ini mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Kelihatannya baik, kelihatannya rohani, kelihatannya akur sama Yesus. Padahal kita sama-sama tahu orang Farisi ini adalah orang yang berseberangan dengan Yesus. Ya. Kemudian apalagi saudara? Ketika Yesus memanggil dia, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Simon berkata, katakanlah guru. Ya. Simon menghormati Yesus sepertinya. Tapi lihat saudara, ketika ada seorang asing datang ke kumpulan dalam tanda kutip orang suci itu, Simon ternyata memiliki wajah aslinya. Dia memandang perempuan itu dengan sinis dan memandang Yesus sambil berkata dalam hatinya, kalau Yesus ini benar-benar nabi, tentu Yesus tahu siapa perempuan itu. Inilah wajah asli daripada Simon. Saudara mungkin bisa kelihatan baik mengundang gembala datang ke rumah saudara, mengundang hamba Tuhan datang kepada saudara. Dalam tanda kutip saudara mengundang Yesus hadir dalam hidup saudara. Kelihatannya baik, kelihatannya rohani. Tetapi ketika masalah yang sesungguhnya datang mengusik dirimu, wajah aslimu akan nampak seperti Simon ini. Ya. Simon berada di dalam kelompok yang menganggap dirinya suci. Tapi ketika orang berdosa itu datang, Simon memandang perempuan itu dengan sinis. Saudara, Yesus pun sampai harus memberikan perumpamaan kepada Simon dengan sebuah perbandingan. Yang pertama adalah orang yang punya hutang 500 dinar dan yang satunya lagi 50 dinar. Ya. 50 dan 100 mungkin kalau kita lihat sekilas hanya 10 kali lipat. Tapi tahukah saudara bahwa 1 dinar adalah upah pekerja dalam 1 hari. Maka 50 dinar artinya adalah 50 hari upah bekerja. Dengan catatan, gak bayar listrik, gak jajan, gak bayar cicilan, dan lain sebagainya. Uangnya harus utuh kan, supaya bisa bayar. 50 dinar, 50 hari kerja. Kemudian satu orangnya lagi adalah 500 dinar. Berarti berapa lama? 500 hari kerja. 50 hari kerja itu 1,5 bulan kurang lebih. 500 hari kerja 1 tahun setengah. Jauh gak saudara? Jauh. Tapi kesamaannya apa saudara? Sama-sama punya hutang. Dan Yesus menegaskan dalam kalimat ini, mereka tidak sanggup membayar. Perumpamaan Yesus ini menarik sekali saudara.
dia melontarkan kepada orang yang menganggap dirinya tidak punya dosa. Ya, Yesus membandingkan perumpamaan ini kepada Simon, supaya Simon tahu bahwa dia pun juga adalah orang yang berhutang 50 dinar, tapi tidak bisa bayar. Dibandingkan perempuan ini, punya hutang 500 dinar, juga tidak bisa bayar. Lalu kemudian Yesus memberikan perumpamaan ini. Dan Simon menjawab dengan tepat. Orang yang seharusnya berterima kasih adalah orang yang punya hutang 500 dan diampuni. Saudara, semakin kita mendekat kepada Yesus, seharusnya kita semakin bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan oleh karena kita menyadari kesengsaraan Kristus itulah, harusnya itu mendorong kita untuk terus hidup di dalam pertobatan setiap saat. Saya ulangi ya, ketika kita menyadari pengorbanan Kristus dalam hidup kita, menyelamatkan kita, seharusnya itulah yang menjadi dasar buat setiap kita hidup dalam pertobatan setiap saat. Kalau kita hanya menangis ketika nonton film Passion of the Christ, hanya pada saat itu saja, air matamu air mata buaya. Harusnya pengorbanan Kristus, sekalipun kita tidak lihat secara mata jasmani kita, tapi itu cukup mendorong kita untuk menghargai apa yang Dia sudah perbuat bagi saudara dan saya. Kalau itu saja menurut saudara belum cukup, lantas bagaimana saudara membayar hutang dosa yang kau perbuat? Kita sama seperti Simon dan perempuan ini, saudara. Sama-sama punya hutang kepada Allah. Dan kita sejujur-jujurnya tidak sanggup membayar seperti cerita ini. Siapa yang sanggup menanggung dosa kita? Apakah saudara sanggup? Tapi kematian Yesus satu kali saja cukup untuk membayar dosa seluruh umat manusia. Dengar baik kalimat ini. Allah lebih senang dengan orang berdosa yang mau bertobat dibandingkan orang yang menganggap dirinya kudus dan saleh. Sehebat apapun saudara kelihatannya baik seperti Simon ini, kelihatannya saleh, kelihatannya rohani, mengundang Yesus ke dalam rumahnya, tapi selalu mencari-cari kesalahan orang. Tetapi ketika melihat orang yang hidup dalam ketidakbenaran, mengkritisi, seperti seolah-olah orang itu harus hidup sempurna. Padahal dirinya lupa kalau dirinya juga perlu hidup dalam pertobatan. Ya. Banyak orang tidak menyadari akan hal ini, saudara. Dan saya mau katakan perumpamaan yang diberikan Yesus ini akan selalu relevan sampai kepada akhir zaman. Ya, ini adalah sebuah teguran keras bagi Simon. Dan saya percaya itu juga bagi kita semua. Karena apa? Karena seringkali kita menganggap diri kita lebih rohani daripada orang lain. Kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang yang tidak datang ke gereja. Betul? Kita menganggap diri kita lebih benar karena kita menjalankan kegiatan-kegiatan kerohanian. Sementara orang lain sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian kita membandingkan diri kita dan kita menganggap diri kita lebih baik. Hati-hati saudara. Jangan-jangan kita seperti Simon. Penghakiman Simon kepada perempuan ini seharusnya juga berbalik kepada dirinya. Karena dia pun juga adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Simon ini orang yang cerdas dalam teori, tapi dia kandas dalam prakteknya. Dia hanya mengerti Taurat, tapi dalam prakteknya dia gagal melakukan yang namanya kasih. Ingat saudara, ketika Yesus datang ke dunia ini, Dia hanya mengajarkan dua hal. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Kita dikasihi Tuhan karena satu, karena pengampunan. Kita mengasihi Tuhan karena kita mengasihi sesama karena juga pengampunan.
Orang yang sadar dirinya sudah diampuni. Orang yang sadar dirinya sudah diampuni. Dengan rela hati, dia akan mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Kalau kita tidak menyadari kita punya dosa dan sudah diampuni, maka kita pun sulit untuk melepaskan pengampunan. Ya tapi gak bisa dong Pak Gembala, dia tuh begini, dia tuh terlalu menggores hati saya. Waduh. Coba kasih P3K dulu lah. Saudara, kalau kita bilang orang lain melukai kita sedemikian besarnya, menggores hati kita, melukai hati kita, bahkan mungkin merendahkan harkat martabat derajat kita. Dengar baik, dosa kita melecehkan kematian Kristus. Kalau kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen, tapi kita masih terus hidup di dalam dosa hari demi hari, engkau sedang melecehkan pengorbanan Kristus yang begitu mulia. Anda menyebut dirimu orang Kristen, anak Tuhan, tapi kelakuan kita, perkataan kita tidak mencerminkan itu. Kita sedang melecehkan pengorbanan Kristus bagi kita semua. Apa sih hal yang dilakukan orang lain sehingga saudara gak bisa mengampuni? Bukankah hal yang sama yang kita lakukan kepada Tuhan? Kita bilang, swear Tuhan, swear. Gak bikin dosa lagi. Tapi kita jatuh lagi. Apakah Tuhan kemudian bilang dari sorga, mana janji manismu? Enggak kan? Dia tetap dengan tangan terbuka menerima saudara dan saya. Itulah yang membuat kenapa saya bisa bertobat dan menjadi hamba Tuhan. Bukan karena saya hebat, saudara. Karena apa? Karena saya dikasihi, bukan dihakimi. Waktu saya mengenal pribadi Yesus, saya diterima seutuhnya tanpa melihat bagaimana hidup saya yang di belakang. Sepenuhnya dia mengasihi saya. Dia tidak pernah mengungkit, dia tidak pernah mengingat-ingat masa lalu saya. Saya diterima, bukan dihakimi. Beda sama orang Kristen ya. Dihakimi dulu, baru ditolak. Biasa orang Kristen kan gitu ya. Kalau ada lihat orang berdosa, tahu nggak? Dia kan dulu. Saudara, saya cerita tadi pagi, saya cerita juga sekarang. Ada 3 hal yang pernah melukai hati saya. Yang pertama, ini Bu Gembala tahu kok. Ada orang yang pernah berkata, saya menggelapkan uang. Wah, Pendeta Irwan Setiawan menggelapkan uang. Sederhananya gampang saudara. Uangnya siapa yang digelapin, yang merasa jadi korban, ayo sini ketemu. Berapa banyak uangnya, ya kan? Dalam bentuk apa saya menggelapkan uang? Kalau saudara bisa jawab 3 ini, berarti saya memang menggelapkan uang. Tapi kalau saudara gak bisa jawab, berarti engkau sedang memfitnah saya. Fitnah lebih kejam daripada tidak difitnah. Bayangin saudara, nama besar saya digores dengan kebohongan itu. Gampang kan membuktikannya? Uangnya siapa yang jadi korban, dalam bentuk apa saya menggelapkan uangnya, kapan, mana buktinya. Selesai. Kalau saudara gak bisa membuktikan itu berarti saudara penyebar hoax. Yang kedua saudara, saya pernah digosipkan di Harapan Indah ini saudara. Sampai saya pernah dipanggil sama Korwil JKI. Katanya saya ini punya wanita simpanan. Sama siapa wanitanya, kenal saya di mana, sejak kapan jadi simpanan saya, terus mana buktinya kalau kita punya hubungan. Sesederhana itu saja membuktikannya saudara. Kalau Anda gak bisa membuktikan ini, Anda fitnah. Sakit hati gak saudara?
dengar berita begitu. Sakitnya tuh di sini. Waduh, di dalam hatiku. Bisa membuktikan? Nggak ada yang bisa membuktikan, ya berarti bohong lah. Orang ketemu saya aja nggak pernah kok. Siapa orangnya aja saya nggak tahu. Sesederhana itu, saudara. Yang ketiga, waktu saya menikah dengan Ibu Gembala, pernah ada yang membuat statement menikah karena hamil duluan. Saya kalau diri saya yang digosipin, saya mah udah nggak pusing. Tapi kalau udah mengusik istri saya, saudara, waduh, bahaya nih. Gini saya bilang, nggak usah saya menjelaskan, nggak usah kamu yang menjelaskan. Kita sama-sama ke dokter kandungan. Mari kita cek. Saya menikah bulan Maret 2018. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Harusnya V lahir itu di bulan November. Tapi V itu lahir bulan Januari. Berarti V dalam kandungan istri saya 11 bulan. Ya. Nggak perlu menghabiskan energi untuk hal-hal begini, saudara. Capek. Mau didebatin, mau dibahas, capek. Ya. Tapi ya terus-menerus ada aja. Setelah kami menikah, saudara, saya sama Ibu Gembala menikah. Ada seorang ibu, saya belum pernah ketemu dia, istri saya pun belum pernah ketemu dia. Tiba-tiba dia mengirimkan pesan kepada Ibu Gembala lewat Facebook. Padahal nggak berteman, tapi mengirimkan pesan. Nggak tahu malu kamu ya, menikah sama suami orang. Saya cuma begitu aja, saudara. Ya. Itu tuh nggak habis-habis, saudara. Mau diikutin, capek energi kita. Ya. Kalau saya menikah dengan suami orang, itu tuh Kemenkumham, Dukcapil dan lain-lain itu harus dituntut semuanya. Sama pendeta yang memberkati juga mesti dituntut. Kok nggak periksa berkas-berkasnya? Sesederhana itu, saudara. Lalu nggak lama setelah itu anaknya ini wakil gembala, saudara. Ibu ini punya anak, anaknya wakil gembala di salah satu gereja di Harapan Indah. Telepon Ibu Gembala, lalu bilang tolong sampaikan ke Pak Irwan, minta maaf, jangan diambil hati. Kalau perlu kami datang ke rumah untuk minta maaf. Gitu loh, bisa-bisanya orang nggak kenal, ketemu aja nggak pernah, kenal juga enggak, kok bisa-bisa ngirim pesan terus ada statement begitu. Tapi itulah hidup di dunia ini, saudara. Ya. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, pasti akan ada saja orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena kita sedang belajar menjadi serupa seperti Kristus. Ya. Belajar mengampuni. Jangan pikir mengampuni itu gampang, saudara. Saya punya pertanyaan nih, bapak-bapak, yang bapak-bapak coba angkat tangan. Ya, oke. Bapak-bapak, Alfa udah bapak-bapak ya. Maaf ya bapak-bapak, maaf nih, maaf. Kalau saudara punya anak perempuan saudara diperkosa, bisa gak saudara mengampuni? Pertanyaan ini ditanyakan istri saya tadi malam, nemplak saya. Aduh, gimana nih jawabnya ya? Saya bilang, saya menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Kalau saya melihat orangnya, habis itu tinggal nama. Hah? Janganlah, Bu. Zaman sekarang gak pakai gitu, cor zaman sekarang kan. Waktu istri saya nanya gitu, saudara. Kamu enak ngomong pengampunan. Coba kasih satu kasus yang rumit dan sulit. Saya tanya, apa contohnya? Coba kalau anak perempuanmu diperkosa. Waduh. Gak bisa jawab saya, benar saudara. Serius nih, saya gak bisa jawab. Bapak-bapak bisa jawab gak? Yang punya anak perempuan, bisa jawab gak? Ya jangan memang, Bu. Jangan sampai. Wah, gak bener. Masih percaya begini-begini. Aduh,
Nggak benar, jangan ya, jangan. Saudara, waktu istri saya nanya begitu, saya jujur nggak bisa jawab, saudara. Jujur, saya akui saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena secara daging pasti saya akan habisi orang itu. Ya. Pasti. Ya. Kucing aja berani ganggu anak saya, bisa saya tinggalin nama ini kucing. Apalagi orang. Ya. Kenapa saudara? Karena saya selalu ingat kisah Daud. Ya. Daud itu mulut singa aja dia bisa robek. Berarti siapapun yang berani ganggu saya juga bisa seperti kayak Daud. Jangan ya, jangan. Nggak benar itu saudara ya. Belajar pengampunan kok. Ya. Saudara, waktu pertanyaan itu ditanyakan istri saya, jujur saya nggak bisa jawab saudara. Saya sampai nggak bisa tidur. Istri saya nanya, yuk mau diskusi firman Tuhan lagi nggak? Enggak. Saya bilang besok pagi aja, besok pagi. Nggak bisa jawab saya saudara. Ya. Kalau kita mungkin orang ngomongin kayak tadi fitnah segala macam, ngampuninya mungkin lebih gampang lah. Tapi kalau ini ada sebuah peristiwa ini terjadi, bisa nggak kamu mengampuni? Diem saya saudara. Ya, sejujur-jujurnya. Tidak mudah memang. Tapi saya yakin bersama dengan Tuhan kita bisa melakukannya. Amin saudara. Sekarang kita belajar dari perempuan yang berdosa ini. Perempuan ini terkenal sebagai seorang berdosa. Ayat yang ke-37. Dalam terjemahan yang lain dikatakan dia seorang perempuan sundal yang terkenal. Ya, entah seberapa sering dia bermain dengan pria-pria yang ada di Betania saya nggak tahu. Tapi yang jelas Alkitab mencatat dia terkenal karena dosanya. Tapi lihat saudara, ini satu hal yang menurut saya sangat luar biasa. Dengan keberadaannya yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang pada zaman itu. Ketika dia mendengar Yesus ada di rumah Simon orang Farisi, dia kemudian membeli minyak dan dia mendatangi rumah dalam tanda kutip orang suci itu. Ya, di tengah kumpulan orang suci itu, orang yang menganggap dirinya suci itu, Maria ini datang. Sayang yang Maria nggak datang hari ini. Perempuan ini membayar harganya saudara. Mungkin waktu dia berdiri di muka pintu bisa saja dia diusir, betul nggak? Karena apa? Karena orang Farisi kan nggak mau bergaul dengan orang berdosa. Tapi wanita ini datang dan berdiri di belakang Yesus. Coba tampilkan ayat 38. Saudara baca ini, pernah nggak saudara merenungkan? Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Saudara, dia kan berdiri di belakangnya nih. Anggaplah Yesus, Pak Farel boleh Pak, tolong. Nggak apa-apa, bisa kok Pak, bisa. Ya. Anggaplah ini Yesus kan, ya. Ini orang berdosanya di belakang berdiri. Kakinya kan di depan. Tapi Alkitab bilang apa? Dekat. Kok bisa? Jadi sebenarnya Maria ini di depan apa di belakang? Apa dia lagi Enggak, udah Pak, silakan Pak. Saudara, ini kalau kita merenungkan firman Tuhan ini bagus. Jadi Yesus tuh duduknya bukan begini, saudara. Bukan begini, Yesus tuh duduknya begini. Jadi perempuan itu berdiri di belakangnya dan bukan sengaja membasahi itu dengan air matanya, bukan. Tapi Yesus waktu ada di rumah Simon itu, Yesus sedang mengajar juga. Ya. Dia sedang mengajar, menceritakan tentang kerajaan Allah pastinya. Dan wanita ini ketika dia mendengar di belakang Yesus, dia mencucurkan air mata sehingga kaki Yesus itu basah. Lalu kemudian dia menyeka dengan rambutnya. Yang pasti Maria ini rambutnya panjang. Kalau cepak kan nggak bisa saudara ya, susah. Mario itu ya. Saudara, kenapa perempuan yang berdosa ini menangis ketika dia berada di dekat Yesus? Karena ketika dia datang kepada Yesus, dia dikasihi, bukan dihakimi.
Makanya dia yang begitu terkenal karena dosanya. Dia mencucurkan air mata. Saya pun juga waktu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya pun begitu. Masakan Tuhan mau menerima orang sekotor ini? Ya, saya banyak dosanya saudara di masa lampau. Tapi saya bersyukur Tuhan gak pernah membahas itu dalam hidup saya. Ya, Tuhan menerima saya sepenuhnya. Dan bukan hanya itu saja yang dilakukan perempuan ini. Dia kemudian mencium kaki Yesus. Saya tanya saudara, siapa yang di sini pernah mencium kaki yang di sebelahnya? Coba tengok kiri kanannya, pernah gak cium kaki sebelahnya? Ketika perempuan ini mencium kaki Yesus, itu membuat dirinya semakin rendah. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan memberikan penghormatan kepada Yesus Tuhan. Dia merendahkan dirinya, lalu kemudian dia meminyaki kaki Yesus itu dengan minyak wangi. Saudara, segala resiko perempuan ini hadapi ketika dia datang kepada Yesus. Karena apa? Karena dia yakin Yesus akan menerima dia. Dan terbukti ketika dia ada di belakang Yesus, dia menerima dirinya dikasihi oleh Tuhan. Pertanyaan saya siang hari ini, manakah di antara kedua tokoh ini? Apakah Simon atau Maria yang paling mirip dengan kita hari ini? Apakah kita seperti Simon? Kita merasa sudah cukup baik, kita merasa sudah cukup saleh, kita merasa sudah hidup kudus, hidup benar? Atau kita seperti perempuan ini yang merasa dirinya tidak berharga, yang merasa dirinya kotor, hina, butuh juru selamat karena gak mampu bayar hutang dosa. Saudara, bicara soal pengampunan, itu berbicara soal bagaimana kita melepaskan hak untuk membalas. Dan kita serahkan kepada Tuhan sebagai hakim yang adil, yang akan mengadili. Ketika kita diperlakukan semena-mena, ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita dikecewakan, sebagai manusia pasti kita punya keinginan untuk membalas. Tapi ketika berbicara pengampunan, maka kita melepaskan hak untuk membalas itu dan menyerahkan kepada Tuhan sebagai hakim yang adil. Ya. Saya mau katakan saudara, kalimat yang disebutkan oleh Yesus di di ayat yang ke-48 yang berkata, dosamu telah diampuni, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saya mau katakan kalimat ini adalah kalimat yang sangat menyejukkan bagi perempuan yang haus dahaga akan juru selamat. Ketika dia datang kepada Yesus, Yesus tidak membahas soal pribadinya yang terkenal karena dosa. Tapi Yesus hanya mengatakan dosamu telah diampuni. Pergilah dengan selamat. Inilah pengampunan yang memerdekakan itu saudara. Tidak lagi terikat, tidak lagi terbelenggu. Tidak ada lagi hutang yang harus kita tanggung dan kita bayar. Semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Coba buka Matius pasal 26 ayat 13. Inilah menurut saya sebuah penghormatan bagi perempuan ini. Alkitab berkata, aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada mereka semua, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara, perempuan ini mempertaruhkan segala-galanya untuk dia datang kepada Yesus di tengah kumpulan orang yang menganggap dirinya suci. Dia merendahkan dirinya karena dia sadar dosanya sudah banyak diampuni.
Tapi Alkitab berkata di dalam Lukas pasal 7 tadi, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Artinya apa, saudara? Artinya hanya orang yang menyadari dosa yang banyak dalam dirinya sudah diampuni, dialah yang merasa penting, perlu untuk melepaskan pengampunan. Kalau saudara merasa dosamu belum ditebus oleh Tuhan, maka tidak heran saudara sulit mengampuni. Karena saudara masih merasa perlu mempertanggungjawabkan dosa itu pada pengadilan terakhir. Memang tidak mudah untuk melepaskan pengampunan. Tetapi sekali lagi, karena kita sadar kita sudah diampuni, maka kita pun perlu juga untuk mengampuni. Saya tutup dengan satu ayat di dalam Galatia pasal yang ketiga, supaya menjadi peringatan bagi setiap kita selama kita masih ada di dunia ini. Galatia pasal 3 yang ketiga, baca bersama-sama, 2, 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Artinya apa, saudara? Jangan hanya karena ego kita, pride, kesombongan kita, sehingga kita tidak bisa melepaskan pengampunan dan kita mengakhiri hidup kita di dalam daging. Kita mungkin sudah melayani Tuhan, kita mungkin sudah banyak bersungguh-sungguh dalam berbagai kegiatan rohani, tapi karena ego kita, kesombongan kita, akhirnya kita mengakhiri hidup kita di dalam daging. Jelas, kalau kita hidup di dalam daging, maka akhir hidup kita adalah kebinasaan. Jangan bodoh. Mulai dengan roh, akhiri juga dengan roh. Sekali lagi, tidak mudah untuk mengampuni memang. Tapi mintalah kekuatan daripada Tuhan untuk dapat melakukannya. Sebagaimana kita mau diampuni oleh Tuhan, demikianlah juga kita harus mengampuni. Tuhan memberkati kita semua.